Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama Putra Juniadi, kelas 7D dari SMP IT Askia 1 Sukabumi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku Rahasia Magnet Rezeki. Judul Rahasia Magnet Rezeki, penulis Nasrullah, editor Yulian Masda, penerbit PT Elex Media Komputindo, terbit sekitar tahun 2016. Edisi revisi juga tersedia. Ringkasan per bab Rahasia Magnet Rezeki. Buku ini terdiri dari 4 bab utama yang saling terhubung. Fokusnya melebur antara spiritual Islam dan pengembangan diri untuk menarik rezeki di hidup. Bab 1. Hidup dimuliakan dan dimanjakan. Tema utama dari bab 1 adalah rezeki adalah karunia Allah yang tersedia dan dekat. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan bisa menarik rezeki itu dengan kondisi batin yang benar. Buku ini membuka dengan gambaran bahwa kehidupan tidak semata tentang perjuangan keras saja, tetapi bagaimana menjadi diri selaras dengan energi baik yang diciptakan Allah. Isi pokok dari bab 1 adalah konsep rezeki sebagai energi yang tersedia di sekeliling kita. Manusia merupakan energi. Kualitas energi itu menentukan kualitas rezeki yang datang. Rezeki tidak hanya materi, tapi juga ketenangan, kebahagiaan, dan hubungan yang baik. Prinsip praktis dari bab 1 adalah membangun kesadaran bahwa diri layak menerima rezeki dari Allah. Praktiknya, nomor 1, ubah cara pandang tentang rezeki. Berhenti menganggap hidup selalu sulit dan serba kekurangan. Tanamkan keyakinan Allah Maha Pemurah dan rezekinya dekat. Nomor 2, latihan afirmasi harian. Ucapkan dalam hati atau lisan, Allah mencukupi hidupku dengan cara terbaik. Nomor 3, melihat rezeki secara luas. Sadari bahwa kesehatan, waktu, ide, relasi baik sama dengan rezeki. Ini melatih rasa cukup dan membuka rezeki lain. Tujuan bab 1 adalah menghilangkan mental kekurangan dan mengganti dengan mental dimuliakan. Kutipan gaya ringkas bab 1 adalah rezeki itu bukan sesuatu yang jauh atau tertutup, tapi sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita menjadi magnet yang menariknya. Lanjut kita ke bab 2. Bab 2, The Power of Positive Thinking. Kekuatan berpikir positif. Tema utama dari bab 2 adalah cara berpikir menentukan frekuensi energi kita. Pikiran positif menarik rezeki, sedangkan pikiran negatif menjadi penghambat terbesar. Isi pokok dari bab 2 adalah hubungan antara pikiran positif dan kualitas realita yang dihadirkan. Pikiran negatif seperti suuzon justru menarik hasil negatif. Mengubah pola pikir harian menjadi lebih baik adalah langkah pertama untuk membuka rezeki. Prinsip praktis dari bab 2 adalah mengelola pikiran agar tidak menjadi penghambat rezeki. Praktiknya, nomor 1, sadar pikiran negatif, tangkap pikiran seperti aku tidak mungkin berhasil, rezekiku seret. Hentikan segera, jangan dipelihara. Nomor 2, ganti dengan pikiran positif yang realistis. Contoh, aku gagal terus, itu salah. Yang benar adalah aku sedang belajar menuju keberhasilan. Nomor 3, jaga lisan karena lisan mengikuti pikiran. Jangan sering mengeluh, biasakan doa dan kata baik. Tujuan bab 2 adalah menjadikan pikiran sebagai doa, bukan penghalang. Kutipan gaya ringkas bab 2 adalah setiap pikiran adalah doa. Jika penuh positif, ia mengundang kebaikan dan rezeki. Sekarang kita membahas bab 3 yaitu The Power of Positive Feeling, kekuatan perasaan positif. Tema utama dari bab 3 adalah
perasaan yang baik, husnuzon, syukur, tenang adalah magnet yang halus memperkuat tarikan rezeki. Emosi negatif sebaliknya menjadi hambatan frekuensi. Isi pokok dari bab 3 adalah perasaan yang dikendalikan dengan baik membuka ruang batin untuk berkah. Husnuzon, prasangka baik terhadap ketentuan Allah membuat rezeki datang bahkan lewat ujian. Contoh penerapan perasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip praktis dari bab 3 adalah menjaga perasaan agar frekuensi batin tetap positif. Praktiknya nomor 1. Latihan syukur harian. Setiap malam sebutkan minimal 3 hal yang disyukuri hari itu, sekecil apapun. Nomor 2. Husnuzon saat menghadapi masalah. Saat masalah datang, katakan pasti ada kebaikan yang Allah siapkan. Nomor 3. Kelola emosi negatif. Jangan memelihara iri, dengki, dan marah berlebihan. Segera istighfar saat emosi muncul. Tujuan dari bab 3 adalah membuat hati ringan, tenang, dan mudah menerima rezeki. Kutipan gaya ringkas dari bab 3 adalah perasaan yang penuh syukur adalah magnet yang kuat bagi rezeki Allah datang. Lanjut yuk kita ke bab 4, The Power of Positive Motivation. Kekuatan motivasi positif. Tema utama dari bab 4 adalah motivasi yang berasal dari tujuan hidup yang jelas dan bernilai spiritual, memperkuat tarikan rezeki, serta menjaga konsisten dalam perjalanan hidup. Isi pokok dari bab 4, motivasi bukan sekedar dorongan emosional, tetapi nilai tujuan yang bikin kita tahan terhadap hambatan. Motivasi yang bersumber dari niat yang beribadah, yang bersumber dari niat untuk beribadah, bukan hanya mencari materi, membawa kebaikan berkali lipat. Langkah praktis menumbuhkan motivasi positif setiap hari. Prinsip praktis dari bab 4. Meluruskan niat dan tujuan agar energi tidak mudah padam. Praktiknya, luruskan niat sebelum beraktivitas, niat bekerja, berusaha, dan mencari rezeki sebagai ibadah. Tetapkan tujuan yang bernilai, bukan hanya ingin kaya, tapi ingin bermanfaat, ingin menolong keluarga, ingin lebih banyak sedekah. Bangun konsistensi, bukan emosi sesaat. Sedikit tapi rutin, lebih kuat menjadi lebih kuat daripada semangat besar tapi cepat padam. Tujuan bab 4 adalah membuat usaha berkelanjutan dan tidak mudah menyerah. Kutipan gaya ringkas bab 4 adalah motivasi yang bersumber dari tujuan hidup yang benar adalah kunci energi yang tak mudah padam. Epilog magnet rezeki. Tema utama dari epilog magnet rezeki adalah mengintegrasikan semua kunci sebelum menjadi satu cara hidup. Batin positif, perasaan tenang, pikiran terkontrol, dan motivasi yang jelas. Buku menutup dengan penguatan bahwa magnet rezeki bukan sekedar teori, tapi gaya hidup. Isi pokok dari epilog adalah ringkasan penerapan prinsip magnet rezeki, dorongan praktis untuk meneruskan karya-karya kecil dalam kehidupan nyata. Prinsip praktis utama dari epilog adalah menjadikan magnet rezeki sebagai gaya hidup. Nomor 1. Selaraskan 4 hal setiap hari. Pikiran positif, perasaan tenang dan syukur, motivasi lurus, tindakan nyata. Nomor 2.
Tawakal setelah ikhtiar. Tidak memaksa hasil tapi percaya pada waktu Allah. Nomor 3. Jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Seperti ibadah, doa, dan akhlak baik adalah magnet rezeki terbesar. Kutipan gaya ringkas dari epilog adalah, magnet rezeki adalah guncangan energi, gabungan energi batin yang harmonis dengan cara Allah. Catatan tambahan dari buku Rahasia Magnet Rezeki adalah, buku ini sangat menekankan bahwa energi diri yang positif melalui ibadah, pikiran, perasaan, dan motivasi adalah cara Allah membuka pintu rezeki. Prinsip-prinsip tersebut bersifat praktis dan aplikatif, bukan sekedar teori motivasi umum. Sekian presentasi buku Rahasia Magnet Rezeki dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.